Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahyani dengan NIM 186500045. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari manajemen proyek TI, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Langsung saja, tujuannya yaitu memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek, memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan, serta output yang dihasilkan dari setiap tahapan, mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas, mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek, khusus Gantt chart, PERT, dan CPM. Pengertian penggunaan Gantt chart, PERT dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Kemudian definisi. Manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu, dengan tahap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk atau servis hasil unik dari proyek. Dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek akan melakukan tepat waktu. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Metode diagram balok atau bar chart dan analis jaringan kerja network analysis dapat digunakan untuk mengajikan perencanaan dan pengendalian khususnya jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analitis. Selanjutnya, tahapan manajemen waktu proyek. Definisi aktivitas yaitu mendefinisikan jadwal aktivitas yang harus dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil-hasil proyek. Kedua, pengurutan aktivitas, identifikasi dan mendokumentasikan keterkaitan antar satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Ketiga, estimasi kebutuhan aktivitas, estimasi jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah terjadwal. Keempat, estimasi durasi aktivitas, estimasi per loda yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dari setiap aktivitas. 5. Membangun jadwal atau menganalisis urutan aktivitas, durasinya, sumber daya yang dibutuhkan, dan tantangan pemenuhan jadwal sampai terbentuknya jadwal pelaksanaan proyek. Keenam, mengendalikan jadwal, mengendalikan perubahan jadwal proyek. Kemudian tinjauan umum manajemen proyek waktu bisa kita lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, daftar aktivitas atau activities list dibuat berdasarkan WBS dan WBS di Dictionary. Project deliverables, hambatan dan asumsi yang tertera dalam skop statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangun activity list. Sebaiknya dibuat berdasarkan standar dan template activity list yang telah biasa digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Kemudian, atribut aktivitas. Informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, aktivitas pendahuluan, aktivitas yang mengikutinya, relasi logis antar aktivitas, hal yang mempercepat dan yang mungkin memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, tantangan yang hambatan, serta asumsi. Kedua, orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan. 3. Area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. Keempat, tipe aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan terhadap atau merupakan satu kesatuan pekerjaan dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, milestone list, daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan, misalnya tanggal, produk yang dihasilkan, laporan, dan sebagainya, berguna dalam monitoring kemajuan proyek. Kemudian, urutan aktivitas dapat digambarkan dengan berbagai diagram. Antara lain, setelah didefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas, yaitu network diagram dan critical path analysis. Kedua, precedence diagram.
Diagram jaringan proyek atau Project Network Diagram merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan aktivitas atau dapat juga disebut skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan AOA, Activities on Arrow, atau ADM, Arrow Diagramming Method. Manfaatnya yaitu menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks, membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis, mengusahakan frekuentas minimal penggunaan sumber daya. Metode yang umum digunakan itu metode jalur kritis, teknik evaluasi dan review proyek, dan metode diagram pendahuluan. Perbandingan CPM, PERT, dan ADM bisa kita lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, mekanisme penggunaan. Identifikasi lingkup proyek dan menguraikan menjadi komponen-komponen kegiatan. Menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika, ketergantungan menjadi jaringan kerja. Urutan ini dapat berbentuk seri dan paralel. Memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing kegiatan. Identifikasi jalur kritis, float, dan kurun waktu penyelesaian proyek. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya dengan menentukan jadwal yang paling ekonomis dan meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Arrow Diagramming Method disebut juga Activity on Arrow Project Network Diagram. Aktivitas ini dipresentasikan sebagai tanda panah, node atau lingkaran sebagai penanda awal dan akhir sebuah aktivitas. Hanya dapat menunjukkan ketergantungan dari awal ke akhir. Proses pembuatan diagram AO. Tentukan aktivitas yang berawal dari node. Diagram terus digambar hingga aktivitas tercantum pada diagram. Lanjutan menggambar network diagram. Perhatikan aturan semua tanda panah harus mengarah dari kiri ke kanan dan tidak ada tanda yang panah yang saling berpotongan. Beberapa ketentuan umum penggunaan AO harus jelas dan mudah dibaca, harus dimulai dari suatu kejadian event dan diakhiri pada suatu kejadian. Anak panah digambarkan dengan garis lurus, boleh garis patah akan tetapi tidak boleh garis lengkung. Kecuali dalam hal khusus panjang anak panah, tidak ada kaitannya dengan lamanya kurun waktu. Harus dihindari berpotongan antar anak panah. Tidak boleh ada dummy yang tidak perlu. Nama kegiatan ditulis di atas anak panah, durasi kegiatan ditulis di bawah anak panah, satuan waktu yang digunakan satu jenis, jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Activity on node atau Precedence Diagramming Method. Activities on node ialah terminologi manajemen proyek umumnya diterapkan pada metode PDM. Aktivitas dipresentasikan oleh kontak-kontak. Tanda panah menunjukkan relasi antar aktivitas. Lebih populer dibandingkan ADM dan banyak digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak. Lebih baik dalam memperlihatkan berbagai tipe ketergantungan. Precedence Diagram Method. Kegiatan digambarkan dengan kotak panah antara kotak mewakili ketergantungan. Finish to start, A selesai baru B dimulai. Finish to finish, A selesai baru B bisa selesai. Start to start, A mulai baru B boleh mulai. Start to finish, A mulai baru B boleh selesai. Estimasi durasi aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas secara urutan, langkah selanjutnya dalam manajemen adalah mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut. Durasi adalah jumlah aktual waktu yang dibutuhkan untuk bekerja ditambah dengan waktu. Effort adalah jumlah hari atau jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang yang melakukan atau bertanggung jawab dengan sebuah aktivitas pekerjaan sebaiknya turut serta dalam mengestimasi durasi aktivitas, sedang para ahli memberi masukan dan mengevaluasi hasilnya. Milestones adalah peristiwa penanda yang mempunyai durasi nol. Kriteria SMART dalam membuat milestones yaitu specific, measurable, assignable, realistic, time framed. Critical Path Method. CPM adalah teknik penganalisis jaringan kegiatan aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical path sebuah proyek
adalah deretan aktivitas yang menentukan waktu tercepat yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan. Critical path adalah jalur terpanjang dalam network diagram dan mempunyai kesalahan paling sedikit. Isu dalam critical path. Jika satu atau lebih aktivitas dalam critical path dilakukan lebih lama dari yang direncanakan, maka seluruh jadwal proyek akan berubah kecuali segera diambil tindakan korektif. Misconceptions. Critical path bukanlah critical activities. Dalam sebuah diagram dapat saja terdapat lebih dari satu critical path. Critical path dapat mengubah kemajuan proyek. Analisis critical path dalam membangun jadwal proyek. Critical path dapat digunakan dalam mempertimbangkan jadwal yang terbaik yang mungkin digunakan. Press lag for flat adalah jumlah waktu yang dapat ditunda dari sebuah aktivitas tanpa membuat penundaan waktu awal tercepat dari aktivitas yang mengikutinya. Total slack or total flag adalah jumlah waktu tunda sebuah aktivitas tanggal awal tercapainya tanpa mengakibatkan penundaan tanggal akhir proyek yang telah direncanakan. Forward Path Network Diagram menunjukkan tanggal tercepat dimulainya dan berakhirnya proyek, sedang Backward Path menunjukkan tanggal paling terlambat dimulai dan berakhir proyek. Program Evaluation dan Review Teknik atau PER. Dalam pengelolaan sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan dan merupakan tahapan penyelesaian dari satu atau lebih kegiatan. Belum sebuah kegiatan dapat dimulai, semua kegiatan yang menjadi prasyarat bagi kegiatan tersebut harus sudah terselesaikan. Diagram PEG memiliki dua komponen utama, yaitu aktivitas atau aktivitas dan tonggak event atau acara. Kedua komponen ditandai dengan busur dan titik. Aktivitas digambarkan pada busur dan milestone digambarkan pada titik atau lingkaran. Kemudian program Evaluation dan Review Teknik atau PERT. PERT teknik analisis network diagram yang dapat digunakan untuk mengestimasi durasi proyek di mana terdapat ketidakpastian yang tinggi mengenai estimasi durasi aktivitas individual. PERT menggunakan estimasi probabilitas waktu yang digunakan berdasarkan estimasi durasi aktivitas optimistic, most likely, dan pesimistis. Proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah berikut. 1. Mengidentifikasi kegiatan dan tonggak proyek yang spesifik, menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan, menyusun model diagram jaringan, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan, menentukan tahapan dan jalur kritis, melakukan pemantauan dan evaluasi serta koreksi pada diagram PERT selama proyek berlangsung. Selanjutnya, mengendalikan perubahan jadwal proyek. Lakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Jangan berpikir bahwa setiap orang dapat bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat. Lakukan rapat yang mengatakan kemajuan proyek dengan stakeholders dan nyatakan keadaan dengan jelas dan jujur dalam mengkomunikasikan isu-isu yang berkaitan dengan jadwal. Diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek karena menyediakan informasi berikut. Jangka waktu penyelesaian proyek. Kemungkinan penyelesaian proyek sebelum tanggal yang ditentukan. Tahapan kegiatan yang kritis yang dapat berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian proyek. Kegiatan yang memiliki tenggat waktu relatif longgar yang seharusnya dapat dikelola sebagai tambahan waktu bagi tahapan kegiatan kritis. Tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.